Welcome Leo, selamat datang dan selamat datang kembali di Rantara Intuitif. Saya Iswana Soyandar dan Leo ini untuk kapanpun kalian menemukan readingan ini. Atau sekarang kita ada di awal bulan Juni, di awalnya banget nih. Leo, di sini kamu punya Knight of Cups. Ya aku nggak tahu sih ini, gak cek sound dulu tadi. Mudah-mudahan suaranya enak ya. agak agak rush gitu tadi mulai recordingnya anyway. Knight of Cups, Leo di sini nggak tahu ya, mungkin ada perasaan yang pengen kamu sampaikan ke seseorang atau ke banyak orang mungkin ya, kayak kamu agak sulit ya kalau Knight of Cups ini, kayak antara gimana kamu nyampeinnya dan gimana supaya hal ini bisa diterima dengan baik. Hmm, Soalnya kalau kulihat di sini niatnya sih baik ya, tapi nggak tahu soal ntar keterimanya gimana nih. Knight of Cups dia dia punya caranya sendiri, dia punya ya caranya bisa agak apa ya, romantis, bisa agak agak feeling, pendekatannya lebih ke feeling gitu. Nggak, ini nggak selalu yang gue pikirin pertama itu kayak mungkin ada orang yang mau kamu confess gitu, tapi kayaknya nggak selalu kayak gitu sih. Mungkin eh kayak nyampein unek-uneknya kamu juga itu termasuk nyampein perasaannya kamu, bukan? Ada unek-uneknya kamu yang pengen kamu sampein ke orang, ke seseorang kayak gitu. Tapi tetap cara nyampeinnya yang tetap yang harus kamu perhatiin di sini. Ya kita nggak bisa mengontrol apa yang orang pikirkan soal kita, apa yang orang rasakan soal kita, tapi soal deliverynya, gimana cara kita nyampeinnya, itu ada di kendali kita, ya kan? Dan crossing the reading di sini ada chariot, ada dorongan supaya buru-buru selesai gitu kali, ada dorongan supaya masalahnya cepet kelar nih. Kayaknya Knight of Cups di sini bisa jadi ada masalah yang lagi kamu hadepin sekarang, ada masalah yang perlu kamu beresin sekarang, dan mungkin salah satu cara beresinnya adalah dengan kamu bicara dengan orang ini, kamu ngobrol sama orang ini, tapi dorongannya mungkin lagi kenceng gitu di kamunya. Lagi gimana ya, terlalu emosional mungkin. Dari situ kayaknya aduh, kalau terlalu emosional gitu ntar ya sama kayak kita mau confess ke orang kan. Ya kita kita naksir sama seseorang, terus kalau kitanya masih terlalu high kayak gitu, masih terlalu hype atau masih terlalu tinggi kayak gitu, kita belum ngomong aja nih orang udah udah kayak nervous duluan, ngerti gak sih? Kayak aduh, aku mau confess sama orang, terus gerak gerik kita terlalu obvious gitu, terlalu ini orang ada apa, ini orang ada apa ya, yang ada ya yang orang yang mau kita confessin malah ngejauh duluan. Dan ini yang kulihat di Knight of Cups dan Chariot di sini, drive-nya terlalu tinggi di kamu. Ya nggak harus kamu mau confess ke orang, mungkin kamu mau nyampein sesuatu ke atasan kamu, mungkin ada unek-uneknya selama ini, kayak atau ada ide, ya ide baru atau gagasan yang pengen kamu presentasiin, tapi kamunya masih terlalu emosional di situ. Mungkin ini nyangkut hal yang deket di hati kamu, kayak ya kayak confess ke gebetan kamu, kayak ya kayak gitu, atau apapun yang kerasanya deket di hati kamu. Dan biasanya yang kayak gitu emang sulit untuk kita kontrol, kayak drive-nya terlalu kuat, emotional attachment-nya terlalu kuat, ya kan? Root of the reading-nya ada Ten of Cups, emotional attachment-nya terlalu kuat, betul. Soalnya mungkin ini hal yang, apalagi kalau Ten of Cups, hal yang bener-bener bikin kamu happy, mungkin hal yang bener-bener apa ya, kayak core atau inti dari kebahagiaan kamu terlibat di sini. Ya ini makin aku yakin kalau ada orang yang pengen kamu confess sih ya. Kayak aku eh, ya kayak kalimat awalnya yang aku bayangin adalah, aku kok nyaman ya kalau dekat sama kamu, atau aku kok bisa happy ya, bisa ketawa ya kalau ngobrol sama kamu, hal semacam itu. Dan ya ini berat sih, kalau kalau kurang-kurang baik penyampaiannya, atau kurang-kurang baik kita setting up moodnya, awkward banget. Pas energinya ada page of coin ya, ini awkward. Awkwardnya kayak page of coins, kadang dia nggak tahu apa sih, kadang dia nggak tahu gimana cara ngadepin resiko. Uh, dan cenderung kayak aku main aman aja kali ya, jangan jangan terlalu obvious, udah main aman aja. Ada bahkan ada kecenderungan dimana mending nggak usah bilang aja kali ya sekalian. Tapi perasaan itu tetap ada, unek-unek itu tetap ada.
Nggak bisa kamu tahan sendiri, cuma ya tadi ku bilang dalam penyampaiannya juga tetap harus baik. Jangan terlalu overwhelmed dengan perasaan kamu. Ya apalagi kalau apa ya, ada masanya aku punya ada ide yang perlu banget ku presentasiin depan klien kayak gitu, dan aku masih terlalu emosional gitu, jadi wah itu agak agak awkward sih, makanya aku biarin, ya udah lu aja yang ngomong deh, aku udah terlalu apa ya, udah terlalu overwhelmed, udah too much buatku. Seenggaknya ya aku brief dulu orangnya, atau orang tahu oh maksudnya ke sini. Tapi kalau aku yang bilang kayaknya gak akan nyampe nih. Iya. Karena kita perlu ada apa ya, mawas diri kayak gitu. Hmm. Kalau kalau misalnya kita nggak dalam kondisi yang baik, atau kondisi yang baik untuk menyampaikan sesuatu, mending mundur. Biarkan, mungkin kalau ada orang lain yang bisa mengkomunikasikannya dengan lebih baik, biarkan orang itu aja dulu yang ngomong. Kalau kita yang langsung bicara kayak gitu, saat kitanya terlalu emosional, ya mungkin niat kita baik gitu, kata-kata kita baik, tapi keterimanya belum tentu. Ada Six of Coins, Crowning the Reading, dan King of Coins. Ada banyak coins di sini, ada banyak pentacles, tapi kamunya yang lurus di sini malah emosional, malah banyak airnya di sini. Aku bisa simpulkan kalau kondisi yang kamu hadapin sekarang mengharuskan kamu yang lebih grounded, mengharuskan kamu supaya lebih apa ya, lebih realistis bahkan dalam menilai situasinya. Six of Coins, oke, kamu punya niat yang baik, fine. Tapi gimana cara nyampein niat baik kamu? Gimana cara kamu nge-approach atau mendekati atau mengkomunikasikan niat baik kamu di sini? King of Coins kedepannya ini bakal ya, dari Page of Coins ke King of Coins kedepannya ini bakal ada prospeknya. Kedepannya ini bakal berkembang, tapi sekarang kamu ada di proses yang mengharuskan kamu untuk lebih hati-hati, terutama dalam mengelola perasaan kamu. Ya even kalau niat kamu baik, ya usahakan cari cara juga yang bisa baik keterimanya sama orang yang ingin kamu sampaikan ini, yang ingin kamu terima ini, yang ingin menerima kamu ini, ya itulah. Soalnya sayang banget di sini Ten of Cups, kamu sendiri di sini happy, kamu sendiri di sini apa ya, perasaannya positif yang kamu rasain di hal ini, di hubungan ini atau di pekerjaan ini. Dan sayang banget kalau dalam apa ya, dalam eksekusinya, dalam penyampaiannya kamu malah bikin orang ilfeel, malah bikin orang awkward. Enggak, jangan kayak gitu. Nah, ya kan, kuesionernya posisi kamu sekarang ada di The Lovers. Butuh saling pengertian, kayak apa ya, kayak dua orang yang saling reach out, ketemu di tengah gitu kali ya. Mungkin itu yang tadi aku bilang kali, soal kalau kamu nyampainnya kurang baik, keterimanya, dia bukannya ngedeket ke kamu tapi malah ngejauh, jadi kalian nggak ketemu di tengah. Ini bukan cuma soal kamu yang terus-terusan nguber dia nih, ya entah si orang ini atau si kerjaan ini ya. Kalau di uber gitu kan sulit gitu. Itu aku rasa itu bukan relationship gitu, kayak ya itu mau kayak kejar-kejaran aja. Yang baik itu aku pikir ya kamu apa sih, ngelangkah satu langkah, dia pun ngelangkah satu langkah, jadi kalian ketemu di tengah-tengah. Dan ini juga ada pilihan pada akhirnya. Kamu bebas untuk memilih, atau kamu bebas untuk menentukan nextnya kamu mau jadi apa, nextnya kamu mau bawa ini kemana. Ya aku bilang gitu kayaknya nambahin beban aja deh. Ya nggak sih, nggak, maksudku nggak kayak gitu, cuma yang jelas kamu masih berhak untuk memilih kok. Iya, kalau sekiranya kamu ngerasa oh ini kayaknya akunya doang gitu, yang apa sih, akunya doang yang kecintaan kayak gitu sampai overwhelm, ya kamu juga berhak untuk berhenti kok. Soalnya yang tadi aku bilang, ketemu di tengah. Kalau kamu udah ngelangkah 4 langkah ke depan, dianya malah mundur gitu, kayak kalian gak akan ketemu di tengah. Ya kan, house-nya, environment-nya ada 5 of Coins. Kalau attitude kamu keluar ke orang-orang sekitar kamu, jadinya kayak ngemis kayak gitu. Ngemis, bukan ngemis yang meleset kayak gitu ya. Tapi itu juga bisa jadi sih, kayak aduh. Ya gak sih, kayak effort atau usahanya atau apa ya, atau
ya effortnya miss, jadinya nggak kena. Tapi jadinya nge-miss. Ya udahlah. Yang jelas ngerti gak sih, kayak nggak kena. Jadinya kamu seolah kayak meminta-minta atau desperate banget gitu soal hal ini. Jangan sampai kayak gitu. Dan di sini apa ya, Five of Coins ini mengingatkan kamu, janganlah sampai kelihatan desperate, janganlah sampai kelihatan kayak kamu memohon-mohon banget. Enggak. Hubungan yang baik aku rasa ketemu di tengah-tengah sih. Kalau kalau si orang ini atau si pekerjaan ini pada akhirnya tidak nge-reach out balik ke kamu, ya udah nggak apa-apa, biar cari kesempatan lain, cari kerjaan lain. Jangan terlalu yang apa sih, mohon-mohon banget sampai ngejatuhin harga diri, kayaknya nggak perlu kayak gitu. Hopes and fear-nya di sini ada Nine of Cups, dan ini apa sih, dari Ten of Cups di sini diturunin satu kayak gitu. Iya, kamu apa ya? Kamu yang basicnya atau ya fundamental atau pondasi moodnya itu ada di Ten of Cups. Keinginan kamu tuh di sini untuk nge-share, untuk berbagi sama orang lain soal apa yang bikin kamu bahagia. Ketakutannya adalah di sini kamu doang yang bahagia. Orang yang niatnya kamu ajak sharing kebahagiaan kamu cuma nggak nggak ngerasain hal yang sama. Ya kamu, jadi selama ini kamu cuma asik sendiri gitu. Ya cuma kamu doang yang apa ya, yang passionate di sini, cuma kamu doang yang happy di sini. Dan ya itu awkward gak sih? Ya sepanjang readingan ini Leo berasa banget ini, wah ini awkward nih. Ya jadi pentacles di sini atau coins di sini ngingetin kamu lagi untuk lebih realistis dalam melihat hubungan kamu sekarang, entah itu soal relationship dan pekerjaan ya. Takutnya di sini kamu doang yang happy, takutnya kamu di sini kamu doang yang passionate di hal ini, sedangkan orang-orang sekitar kamu enggak. Orang-orang sekitar kamu malah ngeliat kamu ya desperate aja. Dan outcome-nya di sini ada Eight of Cups, dan kalau lihat momentumnya dari 10 ke 9 ke 8 dia kayak diturunin gitu. Jadi mungkin perasaannya atau apa ya perasaan yang meluap-luap di hati kamu sekarang itu bisa makin kesini bisa agak diturunin satu-satu gitu. Nggak diturunin langsung drastis gitu, enggak sih. Ini juga kan dari Knight of Cups turunnya ke Ten of Cups, Ten of Cups turunnya ke Nine of Cups, terus turunnya ke Eight of Cups. Jadi pada akhirnya sih yang namanya perasaan dia bakal surut dengan sendirinya, gradually kayak gitu. Dia bakal surut sedikit demi sedikit. Kalau sekarang mungkin kamu lagi ngerasain tinggi-tingginya gitu perasaan kamu, sampai kamu ngerasa overwhelmed, sampai ngomong sama orang ini aja kamu berasa banget awkward, gugupnya kayak gitu. Ya nggak apa-apa, ntar juga seiring berjalannya waktu perasaan itu bakal surut dengan sendirinya. Ntar juga kamu bakal ngerti kayak, ini kayaknya gue doang yang asik sendiri. Ini kayaknya gue doang yang happy deh, orang-orang sekitar gue kayaknya nggak segitu happynya. Ya barulah kesadaran Eight of Cups ini datang, barulah kesadaran kalau kayaknya kita nggak ketemu di tengah deh, waktunya buat move on kayak gitu. Soalnya sayang dengan segala perasaan yang kamu punya sekarang ini, kalau nggak apa ya, kalau kamu ngabisin terlalu banyak waktu dengan orang yang atau dengan kerjaan yang nggak bisa apa ya ngebales dengan perasaan yang sama kayak gitu, jatuhnya jadi kayak kamu buang-buang apa ya, buang-buang waktu, buang-buang energi. Ya jadi mungkin sekarang lagi di masa tinggi-tingginya, atau mungkin kemarin sekarang lagi ada di lagi tinggi-tingginya perasaan kamu, kesininya bakal gradually surut kok. Jangan dulu ngambil keputusan pas perasaan kamu lagi tinggi itu kali ya. Ya aku bakal sering banget, aku nggak akan pernah bosan ngingetin diriku sendiri apalagi soal itu. Jangan dulu bikin keputusan waktu perasaan kamu lagi tinggi. Soalnya ya namanya perasaan, dia nggak apa ya, dia nggak akan singgah untuk selamanya. Sama kayak di sini juga kan, perlahan-lahan bakal surut sampai akhirnya perasaan itu juga yang membawa kamu untuk beralih ke hal selanjutnya. Dan kalau udah waktunya kamu untuk beralih, udah waktunya kamu buat move on, ya move on lah tanpa ada ganjelan, tanpa ada beban perasaan yang kamu tinggalin di situ. Gitu kali ya Leo untuk readingan kamu kali ini. Ini bagus banget ya, kartunya kayak dari kuning ke hijau gitu, ada coklatnya juga. Ya,
Anyway, thank you banget untuk supportnya Leo, buat like, comment, dan subscribe. Ya, thank you banget yang udah like dan subscribe, dan mungkin kamu juga bisa ikut share video ini ke Leo lain yang membutuhkan pesan ini sekarang. Readingan zodiak untuk Leo ada di hari Selasa barengan sama Virgo, Libra, dan Scorpio. Kamis, Jumat, Sabtunya aku ada pick a card reading, readingan tarot pilih kartu. Jadi kalau kamu punya tema khusus yang pengen aku bawain di situ, bisa tulis aja di kolom komentar di bawah ini. Sekali lagi Leo, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan kamu selanjutnya.